Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mendapatkan pemberitahuan di email. Jadi ini emailnya update dari video dan foto saya yang saya submit ke Adobe. Jadi ini akun Adobe saya. Jadi ada 35 foto dan video ini ditolak semua dan 0 yang diterima. Ya mungkin ya sebagai pemula kalau sudah mengalami seperti ini mungkin mau menyerah. Kalau dulu saya di Shutterstock itu sulit sekali diterima. Tapi alhamdulillah sih sekarang itu kalau video itu hampir 100% selalu diterima. Bahkan sebelumnya waktu saya menggunakan Nikon 1J5 itu kalau foto itu hampir selalu diterima, foto dan video sama aja sih kalau pakai itu. Karena sekarang pakai HP yang murah hanya 1 jutaan, ya jadi penghasilannya, bukan penghasilannya, yang diterima agak sulit untuk foto. Yang ingin saya bagikan kepada teman-teman proses saya menjalankan bisnis microstock ini sebagai pemula adalah saya banyak mendapatkan nasihat dari microstocker lokal maupun internasional ya. Jadi yang pertama Mas Bima Aditya, itu saya menjadi bersemangat itu bukan karena kesuksesan, bukan karena kisah sukses beliau, tapi justru malah ketika beliau menceritakan pengalamannya fotonya ditolak begitu. Bahkan pernah di internasional gitu ya, di forum global ada yang cerita menggunakan kamera full frame tapi ditolak fotonya di Shutterstock. Nah, itu membuat saya, oh berarti ditolak itu biasa. Artinya gagal dalam bisnis itu biasa. Yang penting bagaimana kita terus konsisten. Nasihat yang juga baik menurut saya, ini dari fotografer luar negeri. Jadi kata beliau, bisnis microstock ini bukan bisnis seperti orang jualan. Kalau kita jualan gorengan, kita jual sekarang, kita dapat uangnya. Tapi microstock ini tidak. Jadi ini dunia seni. Jadi kita memang harus menjadi seniman, yaitu seorang fotografer yang mencintai aktivitas fotografi dan videografi. Nah, sehingga setiap saat, setiap ada kesempatan, kita akan melakukan foto dan merekam, memfoto dan memvideo. Jadi kita itu to be, menjadi, bukan hanya melakukan fotografi untuk bisnis saja. Nah, ini penghasilan saya di Adobe, 4 download video dapat $41 sebenarnya. Jadi kembali ke nasihat tadi, kalau saya di Adobe ini, karena Adobe ini memang keluhannya para kontributor yang lain itu lama reviewnya. Jadi kalau kita submit itu nunggu bahkan berbulan-bulan. Nah, kalau saya tidak, karena saya juga masih pemula di bidang fotografi dan videografi. Intinya saya selalu berusaha untuk konsisten apapun caranya. Nah, seperti sekarang ini karena kesibukan di pekerjaan utama saya menjadi jarang submit. Tapi saya selalu berusaha. Jadi saya bikin timeline. Jadi per hari ketika saya melakukan itu submit ke entah Adobe ini atau ke Shutterstock atau ke Pond5 atau ke IM, itu saya centang. Jadi ketahuan dalam seminggu itu saya bolong berapa kali seperti itu. Nah, kebetulan minggu kemarin ini lumayan banyak bolongnya begitu. Sekarang ini saya punya ide, sepertinya saya harus belajar tiap hari dan berbagi di channel YouTube saya ini kepada teman-teman semua. Ya, siapa tahu bermanfaat begitu. Itu merupakan cara agar saya bisa konsisten untuk submit. Jadi dengan begitu kan akan ada penonton, seperti video-video sebelumnya punya saya itu kan ada yang komentar begitu, ternyata mereka tuh juga kontributor. Nah, saya merasa seperti punya koneksi dengan teman-teman yang punya hobi yang sama,
punya minat yang sama dan mengerjakan hal yang sama dan berjuang bersama. Nah, itu bikin saya tambah semangat. Jadi sepertinya saya akan mengonten setiap hari. Jadi saya akan submit ke sini dan konten tiap hari seperti itu. Itu yang akan saya coba. Dan lumayan sih. Sementara ini sebagai pemula ya cukup senang mendapatkan penghasilan seperti ini. $41 itu kemarin saya tarik 600 kurang 3.000 karena kepotong pajaknya. Jadi sementara ini yang laku baru video background, ini time lapse semua. Terpaling mahal kemarin laku $23 yang ini. Sehingga saya bisa PO. Sebenarnya sih foto dan video yang laris di agensi itu katanya yang bernilai iklan, jadi bisa digunakan untuk beriklan. Ya memang sih, cuma karena kesibukan saya jadi saya tidak sempat untuk membuat yang seperti itu. Bisanya saya hanya seadanya. Ada langit yang difoto dan video, ada danau seperti ini ya danau yang di video, ada bunga ya bunga, ada pohon ya pohon, begitu. Ada makanan ya makanan. Dan kalau ini saya nyoba background blur gitu. Tapi belum ada yang laku. Entahlah apakah akan laku atau tidak, atau memang background blur seperti ini mungkin memang tidak laku atau saya yang keliru ya, saya belum tahu. Ini hanya eksperimen dulu. Kemudian makanan, soalnya dulu pernah laku makanan ngadu mie itu di Pond 5. Kemudian ikan, ini juga tidak sengaja sedang berkunjung ketemu ini. Kemudian di sini juga ada landscape, ada makanan, ini juga ada hewan lalat, ada ikan. Ya entahlah yang mana yang akan laku, pokoknya saya selalu upgrade. Jadi ditolak itu biasa, karena tidak selalu seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan hari ini, tapi beberapa hari yang lalu. Kalau tidak salah hari Jumat pas Sabtu begitu. Nah setelah ini saya mendapatkan pemberitahuan lagi, ternyata ada satu foto yang diterima, yaitu foto makanan. Jadi foto yang ini, yang di sebelah kiri pojok ini, jadi foto makanan ternyata diterima. Padahal ini menggunakan HP harga 1 jutaan. Ya, yang ini juga pakai HP ini langit. Terus ini juga waktu motong daging pas musim kurban. Terus ini juga ini daun-daun seperti ini di Shutterstock punya saya ada yang sampai 2 kali download. 3 daun seperti ini buat background sama orang di download. Terus satu wafer itu ada yang laku di Shutterstock, di sini belum, baru video yang di Adobe. Ya mungkin itu dulu dari saya. Semoga saja ada manfaatnya bikin video seperti ini. Oke, tetap semangat untuk nyetok ya, stok foto atau video. Siapa tahu nanti tambah banyak stoknya, asetnya tambah besar juga penghasilannya. Oke, sekian dari saya. Semoga tambah sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.